Hai guys, welcome back to my channel. Raj Kumari Tara Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku terpanggil dan tertarik untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai memang bebal. Orang ini selalu berniat untuk mengusik kehidupanmu. Mari kita cari tahu energinya lebih detail ya guys ya, mengenai seseorang yang sangat bebal, sepertinya ingin selalu mengusik kehidupanmu ya. Well, mari kita shuffle ya guys ya. Oke, di sini ada apa aja? Ada Eight of Swords. Ada Two of Wands, ada Seven of Wands or Seven of Pentacles, ada Eight of Cups, ada The Lovers, ada Knight of Swords, ada Four of Swords, ada The World. Oke guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat readingan kali ini ya. Jika kalian rasa story dalam readingan ini tidak resonate buat kalian, maka kalian bisa skip aja ya guys ya. Atau kalian bisa nyimak dan melihat readingan berikut ini kalau kalian ingin menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru. Oke, sini aku merasakan ya bahwa memang ada seseorang yang sangat bebal ya, dimana orang ini selalu berniat untuk mengusik kehidupanmu ya guys ya. Orang ini tidak pernah kapok-kapoknya dan tidak pernah jera-jeranya untuk mengganggu aktivitas kamu atau mengusik setiap langkahmu ya guys ya, karena orang ini sepertinya sangat iri ya terhadap dirimu ya guys ya. Dia kayak nggak rela aja kalau melihat kamu itu berjaya, sukses, berhasil gitu loh guys ya. Dia kayak nggak rela dan nggak bisa terima itu ya. Energinya di sini kebanyakan feminim ya guys ya. Kebanyakan tuh cewek ya. Ada juga sih cowok, tapi sedikit ya. Cowok dengan energi feminim juga ada di sini ya. Nah, kebanyakan ini cewek ya yang berenergi feminim. Di sini dia ingin sekali bikin kamu tuh jadi sedih ya guys ya. Ini dikonfirmasi oleh Eight of Swords ya. Dia pengen melihat kamu tuh jadi bersedih ya, tidak bersemangat ya, kehilangan gairah hidup, merasa frustasi, bahkan dia senang sekali kalau sampai ya melihat kamu itu down hingga depresi kayak gitu loh guys ya. Wah, benar-benar nih orang ya, justru dia sangat tertekan dan sangat sakit hati kalau melihat kamu tuh bahagia, bersemangat setiap harinya ya. Dia benar-benar tidak ingin melihat kamu itu bisa berbahagia gitu loh guys ya. Parah banget nih ya. Ini sepertinya ya tetangga kamu sendiri atau orang terdekatmu yang mana ini adalah partner kerjamu atau kamu satu divisi pekerjaan, satu komunitas, satu circle ya di lingkungan kamu di mana kamu berada ya. Kamu sama-sama punya komunitas yang sama atau circle yang sama ya guys ya. Nih orang selalu berusaha sekali untuk membuat kamu tuh jadi sedih gitu ya guys ya, dan dia suka atau selalu berupaya untuk menyedot atau menyerap energimu ya guys ya, karena di sini aku merasakan energimu itu positif gitu ya. Kamu akan cepat lelah, kamu akan cepat capek ketika kamu terkoneksi dengan orang ini. Orang ini energinya sangat negatif ya, dan dia sangat membutuhkan supply baru, energi baru gitu ya guys ya, yang bisa bikin dia semangat, yang bisa bikin dia happy gitu ya guys ya, yaitu dengan melihat kamu menjadi sedih, dengan melihat kamu tidak bersemangat, itu akan membuat keceriaan tersendiri bagi dirinya ya. Dia bergembira ya, berbahagia di atas penderitaan orang. Itu ya tipe orang ini ya. Dia senang melihat orang sedih dan dia sedih. Dia akan sedih melihat orang berbahagia atau senang. Kayak gitu loh guys ya.
rada lain nih orang pemikirannya ya guys ya. Oleh karena itu ketika kamu terkoneksi bahkan berinteraksi sosial dengan orang ini ya, orang ini tidak akan membiarkan kamu tenang ya. Dia tidak akan membiarkan kamu hidup damai ya. Di sini dikonfirmasi oleh Four of Swords ya guys ya. Dia nggak bisa melihat kamu itu dalam mode tenang, damai, tentram, sejahtera gitu loh hidupnya ya. Padahal kamu tuh pengen menikmati hidup dengan tenang dan penuh dengan kedamaian. Tapi dia sangat berisik di sini ya guys ya. Dia selalu berusaha mengusik kehidupan kamu ya, mengganggu setiap aktivitas kamu ya, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, itu kayaknya dia bikin gangguan-gangguan yang disengaja, yang mana itu biar bikin kamu terpancing emosinya ya, atau biar bikin kamu sakit hati, biar bikin kamu merasa tidak betah, tidak nyaman berada di circle atau di lingkungan di mana kamu berada. Nah, seperti itu. Dia selalu mengganggu ketenangan kamu di sini ya. Ini orang selalu berusaha ya sekuat tenaga untuk berniat mengusik kehidupan kamu ya. Orang ini memang bebal ya guys ya, dia tidak pernah kapok, tidak ada jera-jeranya ya. Padahal apa yang dia lakukan itu selalu tidak pernah berhasil ya, atau gagal gitu ya guys ya. Tapi dia selalu saja mencari celah atau mencari-cari gara-gara ya guys ya, agar kamu dan dia itu jadi berselisih tegang, jadi berkelahi, berkonflik gitu. Dia sengaja bikin keributan gitu ya guys ya, atau bikin onar ya, agar kamu tuh terpancing emosinya, atau setidaknya minimal kamu bersedih gitu loh guys ya, sakit hati, makan hati gitu loh guys ya. Oleh karena itu abaikan saja orang ini ya guys ya. Orang ini memang bebal ya, dia tidak akan pernah jera untuk bikin hidup kamu itu jadi tidak tenang gitu ya guys ya. Sebaiknya kamu abaikan dan hindari saja orang ini ya. Orang ini ya tidak pernah maju sendiri karena orangnya sangat pengecut ya, atau cemen ya. Dia kalau baik sama kamu ya guys ya, dia kalau baik sama kamu itu dia akan bermanis-manis sama kamu tapi nusuk kamu dari belakang. Dia akan menyuruh teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain buat ngerjain kamu ya, buat usil sama kamu ya. Tapi dia berdrama, bersandiwara seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, atau seolah-olah dia mendukung dirimu, padahal dia yang menyuruh ya, padahal dia nih biang keroknya ya. Cuman dia nggak mau ketahuan sama kamu karena orangnya kan cemen atau pengecut gitu ya guys ya. Dia mengandalkan kemampuan dari orang-orang sekitar gitu ya guys ya. Dia tidak maju sendiri, tapi dia maju dengan menggunakan orang-orang di sekitarnya ya. Di sini konfirmasi oleh The World ya guys ya. Dia sering sekali mempromosikan apa yang ingin dia sampaikan kepada orang-orang agar orang-orang itu terpengaruh ya dengan apa yang dia inginkan gitu. Cepat banget orang terpengaruh atau terhasut ya guys ya, terprovokasi oleh kata-katanya ini ya. Dia sangat licik sekali ya guys ya. Dia seperti ular yang beracun ya guys ya. Manis sekali di depan tapi di belakang sangat jahat ya guys ya, karena dia bermuka dua ini ya, bahkan bermuka tiga mungkin ya. Dia kalau ngumpul sama orang-orang gitu dia terlihat manis ya, terlihat baik ya guys ya. Tapi kalau misalnya dia kumpul di tempat yang berbeda, di tempat lain di mana di situ tidak ada dirimu atau orang yang dia tidak sukai, maka dia akan berwajah lain, berwajah beda gitu ya guys ya, membongkar segala cerita yang dia tahu ya, kayak mengumbar-ngumbar aib orang gitu, kayak menjelek-jelekan orang ya, kayak ngata-ngatain orang yang dia musuhi gitu loh guys ya. Jadi dia ini berwajah seribu kayaknya ya. Setiap orang yang dia temui gitu ya guys ya, dia akan membawa cerita yang berbeda gitu ya, seolah-olah dirinya lah yang paling baik gitu loh guys ya, dan semua yang koneksi dengan dirinya itu tidak baik. Jadi kalau misalnya ngumpul sama si A dia akan membicarakan si B, nanti ngumpul sama si B dia akan membicarakan si A gitu ya guys ya, karena nih orang ya karakternya tuh kuat banget, adu domba ya. Di sini dikonfirmasi oleh Two of Wands, coba lihat di sini tuh kan ada domba tuh, dua domba ya. Dia sering sekali ya bikin kekacauan dengan mengadu domba orang ya. Dia kalau ada kesempatan bagus maka akan dia pergunakan untuk membuat orang-orang
terpecah belah atau bertengkar gitu ya guys ya. Mungkin kamu ini pernah atau sering diadu dombanya sama orang lain. Jadi orang lain itu dihasutnya atau diprovokasinya ya untuk memusuhi dirimu gitu ya guys ya. Dan dia mengatakan hal yang tidak-tidak tentang dirimu, seolah-olah dirimu itu membenci orang itu gitu loh guys ya. Dan ketika bersama dengan kamu ya, maka dia membawa cerita tentang orang lain ya, yang mana orang lain itu sudah diprovokasinya untuk membencimu gitu. Jadi dia di sini mencoba untuk membuat bara api juga ke kamu agar kamu merasa panas atau gerah gitu. Akhirnya kamu dan orang itu jadi berselisih paham ya, atau bersih tegang gitu ya. Karakter adu dombanya ini sangat kuat ya. Cewek ini sepertinya tukang gosip juga ya guys ya. Dia hobi sekali menggunjing orang ya. Karena kayaknya dia ini nggak punya kerjaan deh ya. Dia nggak punya kerjaan ya, alias menganggur ya guys ya. Pengangguran ya cewek ini ya. Kebanyakan sih cewek, tapi cowok ada juga ya pengangguran gitu, nggak punya kerjaan. Makanya dia kerjaannya mengganggu orang, mengusik hidup orang gitu ya guys ya. Dia di sini melihat kamu begitu banyak ya, memiliki pentacles atau keuangan yang baik ya guys ya, dimana kerezekian kamu ini mengalir terus gitu, dan itu bikin dia iri ya, bikin dia jealous ya guys ya. Dia iri hati terhadap pencapaian-pencapaian kamu di bidang finansial atau keuangan. Itu kenapa dia mengusahakan berbagai macam cara ya guys ya, untuk membuat kehidupan kamu menjadi tidak tenang atau mengusik hidupmu ya. Dan dia sangat berupaya untuk membuat dirimu itu jadi terpancing emosinya ya guys ya. Di sini dia mempengaruhi orang-orang ya, dia merayu orang-orang untuk mau bergabung bersama dirinya, memusuhi kamu, atau ya mempengaruhi orang-orang agar membenci dirimu secara otomatis ya. Makanya kamu kadang heran ya, kenapa orang lain gitu kayak sinis aja wajahnya gitu ya guys ya. Nah itu mesti ada pembicaraan yang spesial ya, ada pembicaraan yang mana di belakang kamu gitu ya, kamu sendiri nggak tahu ya bahwa dia ini sudah memprovokasi orang lain untuk membenci dirimu ya guys ya. Dia orangnya sangat pandai sekali dalam mengolah kata ya guys ya. Itu kenapa orang-orang cepat sekali ya termakan oleh hasutannya ini ya. Apalagi kalau cewek ini pandai sekali ngerayu ya. Jadi nggak cuma cewek, cowok pun sangat mudah dia rayu gitu ya guys ya, untuk bisa membantunya ya dalam memuluskan niatnya ini ya, yaitu berniat mengusik kehidupanmu ya guys ya. Dan apapun yang dia lakukan di sini kurasa ya banyak sekali kegagalan yang dia alami ya, karena di sini kayaknya yang dia lakukan itu sia-sia ya. Kamu tidak terpancing emosi, kamu tetap berada di jalanmu ya, kamu nggak tengok kanan tengok kiri gitu ya guys ya. Kamu lebih sering mengabaikan orang ini ya, dan orang ini merasa kesal terhadap dirimu ya, sehingga dia selalu berniat untuk mengusik kehidupanmu ya, dengan melakukan penyerangan-penyerangan terhadapmu ya. Jadi kalau sudah ketahuan ya sifatnya atau karakter aslinya ya, dan kamu cut off koneksi terhadap dirinya ya, maka dia ini bisa melakukan penyerangan-penyerangan secara nyata ya, secara real ya, kayak ngajak berkelahi gitu loh guys ya, kayak ngajak bertengkar ya. Mungkin dia bikin onar atau bikin masalahnya secara terang-terangan gitu ya guys ya, ngajak-ngajak orang-orang nyerbu ke circle atau ke rumah atau ke lingkungan kamu gitu ya guys ya. Pokoknya dia di sini kayak nggak ada habis-habisnya ya energinya ini untuk mengganggu kamu ya guys ya. Kalau kamu beraktivitas ya, berkegiatan ya, pasti ada aja tingkah polanya atau kelakuannya yang bikin kamu itu gergetan gitu, gemes ya, karena dia terlalu sering mengusik hidup kamu gitu ya. Orangnya sangat toksik di sini ya guys ya, sangat toksik ya. Karena sekali lagi ya, dia berniat untuk mengusik kehidupan kamu itu karena dia bikin kamu itu jadi sedih gitu loh guys ya. Dia tidak ingin kamu tuh bahagia ya, justru dia sangat menikmati kesedihan kamu ya guys ya. Dia menikmati penderitaan orang. Itulah energi yang dia dapatkan ya guys ya, agar membuat hatinya bahagia, senang, gembira ya. Dia mesti melihat kamu itu menderita gitu ya, sengsara gitu ya guys ya. Dia senang banget ya. Dan ketika kamu berbahagia, bergembira ya, itu bikin dia stres dan bikin dia kayak pengen cari gara-gara lagi gitu. Jadi nggak ada henti-hentinya dia mengusik kehidupan kamu ya. Dia akan terus-terusan
membuat kamu itu terusik gitu ya guys ya, karena dia orangnya ya tidak bisa tenang ya, dia tidak bisa mendapatkan ketenangan, dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan seperti yang kamu dapatkan seperti itu. Makanya dia mengganggu orang, mengusik orang, hidupnya ini nggak bahagia ya guys ya. Dan dia juga tidak punya kerjaan di sini ya, kebanyakan itu pengangguran ya. Atau kalaupun dia ada kerjaan, kerjaannya itu ya tidak menghasilkan pentacles ya, tidak menghasilkan pentacles yang banyak ya. Walaupun dia bekerja, pentaclesnya itu sedikit gitu, kayak gali lubang tutup lubang gitu ya guys ya. Dia punya uang tapi habis-habis terus gitu ya. Itu kenapa kalau dia melihat kehidupan kamu yang sejahtera atau makmur atau rezekinya bagus ya, mungkin kamu banyak merenovasi rumah ya atau beli barang-barang gitu ya guys ya. Dia melihat itu dengan rasa iri ya, rasa iri dan rasa kedengkian yang mana itu membuat dia kembali berniat untuk mengusik kehidupan kamu, karena dia di sini tidak terima melihat kamu itu mendapatkan pencapaian-pencapaian yang baik di dalam kehidupan kamu ya guys ya. Dia tidak terima melihat kamu mendapatkan karir atau pekerjaan yang bagus ya, dia tidak bisa terima itu ya guys ya. Itulah ya, orang iri, orang yang dengki terhadap orang lain, dia tidak akan pernah bisa menerima kenyataan bahwa orang lain itu mendapatkan nikmat dari Tuhan atau sesuatu yang melebihi dirinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi walaupun begitu, kamu jangan bersedih ya guys ya, jangan berputus asa ya. Apapun yang dia lakukan, kamu tidak perlu terpancing ya guys ya. Walaupun dia terus mengganggu kamu, mengusik kamu, masa bodoh aja ya guys ya. Tetap aja kamu fokus terhadap kehidupan kamu untuk mencapai setiap pencapaian atau keberhasilan dan menikmatinya bersama dengan orang-orang tercinta di sekitarmu ya. Jadi di sini kamu nggak perlu heran lagi mengapa dia selalu cari gara-gara ya, bikin persoalan atau bikin masalah, karena dia memang mencari celah atau mencari cara bagaimana untuk membuat kamu itu jadi bersedih ya, karena energimu, energi kebahagiaanmu, energi kegembiraanmu itu ingin disedot atau diserap oleh dia ya, karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan seperti yang kamu dapatkan ya guys ya. Jadi di sini kamu banyak bersabar, jangan terpancing emosi, tenang saja ya guys ya, tetap berada di jalan yang semestinya ya, jangan sampai kamu terpancing untuk ngeladeni dia ya, karena itu hanya akan buang-buang energi dan juga buang-buang waktu. Mending kamu habiskan dan fokuskan energimu pada pekerjaan agar pentacles kamu semakin bertambah dan kehidupan kamu semakin makmur dan sejahtera. Oke? Untuk energi-energinya, ini ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya guys ya. Well guys, ini aja readingan buat kamu kali ini ya guys ya. Mari kita lihat pesan atau message-nya buat kamu untuk readingan kali ini ya. Oke guys, mari kita lihat di sini ya message atau pesannya melalui Oracle Botanical Inspirations. Oke, aku akan shuffle only one card for you. What is message from the universe for you for this reading? Oke, di sini ada flower yang bernama Gerbera Daisy ya guys ya. Purity, cheerfulness, and innocence. The present moment is filled with joy and happiness. If you are attentive, you will see it. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu ini adalah seseorang yang memiliki kemurnian hati ya guys ya. Kamu adalah seseorang yang tulus ya, tulus dalam melakukan sesuatu, tulus terhadap orang lain, dan kamu memiliki energi keceriaan yang besar ya. Kamu orang yang sangat ceria, mudah bergembira, dan mudah berbahagia. Kamu juga termasuk orang yang innocent ya, orang yang sepertinya memang benar-benar lugu atau polos ya guys ya, yang dimana ini benar-benar membuat kamu itu seperti orang yang
berada di jalan lurus gitu ya, tidak ingin berbelok ke sana kemari. Nah, seperti itu. Di sini pesannya kamu mesti hati-hati dengan keluguan atau kepolosanmu ya guys ya, karena banyak sekali orang-orang toksik keliling kamu yang berusaha untuk memanfaatkan situasi atau kondisi di mana dia tahu bahwa kamu adalah orang yang tulus, orang yang innocence ya, orang yang lugu atau polos ya, yang selalu berjalan lurus, tidak mau berbelok-belok. Tuh kamu mesti hati-hati ya guys ya, karena orang-orang di sekitar kamu, terutama dia yang bebal ini ya, dia yang selalu berniat untuk mengusik hidup kamu ini ya, selalu berusaha untuk mencari celah kelemahan kamu, mencari cara ya untuk bisa melemahkan kamu, untuk bisa bikin kamu down ya. Jadi jangan sampai kamu terlalu memperlihatkan kepolosan atau keluguan dan ketulusan kamu ya terhadap orang yang satu ini ya guys ya. Kamu harus lebih tegas ya ketika kamu berhadapan dengan orang ini, karena orang ini tipe orang yang tidak bisa dikasih hati ya guys ya. Kalau kamu kasih hati, dia minta jantung. Kalau kamu kasih jantung, dia minta nyawa. Nah, seolah-olah kayak gitu, ibarat kata tuh kayak gitu ya. Orangnya ini sepertinya tidak tahu balas budi juga ya guys. Jadi dia tidak bisa dibaik-baikin ya, karena dia tidak akan pernah mengingat-ingat lagi apa yang orang lain kasih ke dia gitu ya guys ya. Dia akan cepat melupakan kebaikan orang lain ya. Bahkan dia tidak segan-segan untuk berbuat jahat ya, melakukan kejahatan ya, perbuatan keji, perbuatan yang tidak baik kepada orang gitu ya guys ya. Karena untuk memuaskan egonya gitu, karena egonya ini sangat besar ya guys ya. Jadi di sini kamu mesti berhati-hati ya, jangan sampai kamu menampakkan ketulusan kamu, kepolosan kamu, keluguan kamu terhadap orang yang modelnya kayak gini ya guys ya, karena itu bisa menjadi senjata makan tuan atau ya bumerang sendiri terhadap dirimu ya guys ya. Orang ini bakal menghambat perkembangan kamu dan akan menyusahkan hidupmu ya. Jadi kalau sama orang ini kamu benar-benar harus disiplin dan tegas ya dalam menghadapi dan menyaring perkataannya. Jangan sampai kamu terprovokasi, karena mulutnya ini sangat beracun ya. Namanya juga orang toksik ya, jadi dia punya akal-akalan bulus ya, dimana dia selalu modus dan berusaha untuk merusak kehidupan kamu ini ya guys ya. Makanya dia tuh bandel banget ya. Mungkin beberapa dari kamu sudah kasih dia pelajaran ya guys ya, tapi kok bebal banget. Lagi-lagi nih orang berbuat yang tidak benar ya guys ya. Lagi-lagi nih orang berusaha bikin kamu kesal. Lagi-lagi nih orang selalu berniat untuk mengusik hidupmu, karena memang niatnya untuk mengganggu kamu ya guys ya, agar kamu tidak mendapatkan ketenangan, agar kamu tidak mendapatkan kedamaian. Itu maunya dia. Karena apa? Karena dia nggak bahagia itu ya, dia nggak bahagia. Itu kenapa dia sangat sulit sekali menerima atau melihat orang lain berbahagia gitu ya, dan dia suka menyedot energi orang. Makanya kamu jangan ladeni dia ya guys ya. Kalau misalnya dia selalu cari gara-gara gitu ya guys ya, atau bikin ulah, bikin masalah, kamu jangan meladeni dia ya guys ya. Abaikan saja dia ya, anggap aja dia itu angin atau apalah ya, yang tidak penting gitu ya guys ya. Karena dia selalu berusaha untuk mencari-cari perhatian kamu, agar kamu terfokus perhatiannya ke dia, sehingga dia dengan mudah menyerap energi kamu. Sayang loh, energi kamu nanti dihabiskan oleh dia ya, disedot atau diserap oleh dia ya, sehingga itu yang membuat kamu bisa jadi down gitu loh guys ya. Karena dia akan menguras energi kamu dengan tingkah lakunya yang toksik itu ya. So, isilah kehidupan kamu dengan segala sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih baik, lebih berfaedah ya, dimana kamu perlu mengisi hari-harimu dengan keceriaan, kebahagiaan, dan kegembiraan ya guys ya. Masih ada orang-orang di sekitar kamu yang support ke kamu, yang mendukung kamu ya guys ya, dimana itu sangat baik untuk perkembangan jiwamu ya, dan kesehatan mentalmu juga. Jadi kamu lebih baik fokus dan memperhatikan ke kehidupan kamu ya guys ya, ketimbang memperhatikan dan mempedulikan orang toksik ini ya, karena nggak ada gunanya ya. Dia akan selalu berusaha untuk mengganggu atau mengusik kehidupan kamu ya. Dia tidak akan lelah dan tidak akan menyerah untuk melakukan itu, karena memang orangnya bebal atau bandel ya guys ya. Tidak ada obat untuk orang yang bebal atau bandel ini ya. Dia akan tetap saja bikin onar ya. Jadi jangan dikasih perhatian ya guys ya. Semakin kamu ngasih perhatian ke dia, dia semakin bersemangat dan berenergi untuk
berusaha mengganggu kehidupan kamu ya. Jadi abaikan saja, semakin kamu abaikan itu semakin bagus ya, karena dia tidak bisa menguras energimu ya guys ya. Jadi energimu tetap positif dan energimu akan tetap selalu terjaga, sehingga kesehatan mental kamu pun akan semakin membaik ya guys ya. So batasi diri untuk koneksi dengan orang toksik seperti ini ya guys ya. Kamu tahu dia toksik, kamu tahu nih orang sangat beracun ya, maka kamu perlu menyikapinya lebih bijaksana lagi ya guys ya, dimana kamu tidak perlu meladeni orang ini, karena itu hanya akan membuang-buang energi dan membuang-buang waktumu. Lebih baik energi kamu, waktu kamu digunakan untuk mencapai cita-cita atau impian kamu di masa yang akan datang. Bekerjalah mulai saat ini, lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan untuk saat ini, agar kedepannya kamu bisa memetik hasil yang sesuai dengan ekspektasi kamu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys ya. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang dapat menginspirasi, memotivasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita keberkahan, kebaikan, kerezekian, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya. See ya!